Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan atas hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah melimpahkan taufik hidayah dan inayahnya sehingga pada hari ini kita dapat melakukan Zoom meeting. Salawat bermakna salam marilah kita sajikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi, yaitu kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berupa studi kasus mata pelajaran PDPP atau pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Adapun anggota kelompok kami yaitu Nurul Hidayat, kemudian ada Putri Nurul Safitri, kemudian Ania Atta Isra, ini Rahmadina, Kaifiatul Ahmad, dan saya sendiri Siti Murtasiroh. Baiklah, adapun pemateri pertama akan disampaikan oleh saudara Nurul Hidayat. Kepada Nurul Hidayat, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator izin menyampaikan pemaparan tentang studi kasus di sini ya. Di sini setelah kita baca, di sini terjadi kasus pertama dengan paragraf berbunyi, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika soal, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta mampu mengerjakannya dengan benar. Jadi di sini menjadi pertanyaan yang pertama, menurut Anda apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal itu dengan baik pada percobaan kedua dengan tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal. Jadi di sini dapat berdasarkan hasil diskusi, menurut kami bahwa peserta didik itu mampu mengerjakan soal itu dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat langkah pengerjaan soal, karena peserta didik tersebut sudah memahami langkah-langkah yang telah diberikan sebelumnya. Peristiwa ini merupakan salah satu contoh dari teori konstruktivisme Piaget, bahwa pengetahuan dikonstruk atau dibangun berdasarkan pengalaman yang sudah terstruktur pada struktur kognitif masing-masing individu. Hal ini dilihat dari perlakuan pertama dan perlakuan kedua. Perlakuan pertama, pengetahuan itu dibangun dengan adanya langkah-langkah yang diberikan guru
pada proses-proses tertentu. Pembelajaran dan peserta didik berada di dalam kategori berhasil. Sedangkan untuk perlakuan kedua, proses pembelajaran itu tidak lagi diberikan perlakuan dengan memberikan langkah-langkah pembelajaran. Namun peserta didik mampu mengikuti pembelajaran itu dan terlihat dari hasil belajar yang sama-sama berhasil. Maka peserta didik itu mengkonstruk pengetahuannya dari pengalaman langkah pertamanya dan berlanjut kepada tahapan perlakuan kedua. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada pertanyaan yang kedua dari kasus 2, kasus 1, di mana pertanyaannya yang akan dijabarkan oleh teman kami. Para teman kami persilahkan. Baik, ada saudara Putri Nurul Saputri, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih Pak Moderator. Soal kedua, sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Metode yang diterapkan dari peristiwa di atas yaitu metode observasi. Di mana metode observasi ini merupakan metode yang dilakukan secara langsung dengan pengamatan yang disertai langkah-langkah untuk mengamati suatu objek. Metode ini dapat diterapkan dalam proses kegiatan belajar yang membutuhkan langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Contohnya pada materi klasifikasi, guru dapat memberi arahan atau langkah-langkah dan tahapan apa saja yang mempermudah siswa untuk mengelompokkan makhluk hidup sehingga peserta didik mudah dalam menyelesaikan soal-soal. Ada contoh lainnya di mana memudahkan siswa dalam memahami materi secara detail. Bisa diterapkan metode pembelajaran secara diskusi kelompok sehingga siswa yang sudah paham bisa mengajarkan kembali langkah-langkah tersebut kepada temannya. Dalam pembelajaran biologi, penerapan langkah-langkah ini cocok diterapkan pada materi genetika topik buku Mendel 1 dan 2. Teori yang cocok berkaitan dengan kasus tersebut adalah teori konstruktivisme Piaget dengan adanya hubungan antara keluasan berpikir peserta didik yang dituntut bagaimana cara mempraktikkan teori yang sudah mengetahuinya dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Putri Nurul Saputri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita, Rania Atara Islam. Kepada Rania, kami persilakan. Baik, terima kasih. Untuk kasus kedua, yaitu Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Untuk soal yang pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Adapun tahapan yang perlu dilakukan Rina dalam kasus tersebut yaitu yang pertama, Rina melakukan beberapa metode pembelajaran terlebih dahulu, seperti membuat suasana proses pembelajaran yang lebih menyenangkan. Dalam proses pembelajaran, Rina bisa menggunakan bantuan alat peraga seperti ludo, game, media gambar, melihat video pembelajaran yang ada di YouTube. Selain itu, Rina juga harus ada pengulangan materi setiap pertemuan agar apa yang telah diajarkan peserta didik dapat diingatnya sehingga terciptanya proses pembelajaran yang efektif. Kemudian tahapan yang kedua, sebagai seorang guru, Rina juga harus menguasai kelas dan melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan peserta didik agar Rina mengetahui karakter dari masing-masing peserta didiknya, sehingga Rina mampu dengan mudah mengajarkan materi kepada peserta didik. Kemudian tahapan yang ketiga, yaitu peranan orang tua sangat penting dalam membantu proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah, karena akan sia-sia jika orang tua dari peserta didik tersebut
tidak ikut berkontribusi dalam proses pembelajaran anaknya. Tugas dari orang tua di rumah harus menasehati anaknya untuk mengulang kembali materi yang telah diajarkan di sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rania atas informasinya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita, ini Rahmadina. Dari ini kami persilahkan. Baiklah, presentasi selanjutnya yaitu terkait dari soal kedua dari kasus kedua yang sudah dibacakan oleh saudari kita Rania Tara Isra. Dari soal kedua ini yaitu mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Berdasarkan hasil dari diskusi kelompok kami, jawaban dari soal kedua ini yaitu hal ini saya sarankan karena saya ingin semua peserta didik yang saya ajarkan nantinya dapat memahami pembelajaran dengan baik, sehingga apapun yang mereka pelajari nantinya akan mudah. Tidak ada seorang guru pun yang ingin anak didiknya tidak pintar dalam hal belajar. Semua guru menginginkan anak didiknya mampu bersaing di lingkungan luar dan mendapatkan masa depan yang cerah di kemudian hari. Teori yang sesuai dengan saran saya ini adalah teori perkembangan kognitif, yaitu sesuatu proses yang didasarkan oleh mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Dalam hal ini, peserta didik harus dilatih secara terus-menerus dan berulang kali sehingga kemampuan berpikirnya semakin meningkat. Baiklah, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rini Rahmadina yang telah menyampaikan presentasinya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita yaitu Saifi Yatur Rahmah. Pada Kak Saifi kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang kasus yang ketiga, yaitu ada Made. Made merupakan seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan pencakar langit. Terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menjelaskan bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun ingin mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaan satu yang ditimbulkan dari pernyataan yang dijelaskan oleh Made, maka menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Demikian, jawabannya yaitu selanjutnya. Jawaban soal satu yang pertama adalah dikarenakan Made memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya. Seorang guru harus bisa dan guru juga harus menyesuaikan materi yang akan ada peserta didik. Jika buku pedoman yang pertama sulit peserta didik pahami, maka guru harus segera mencari opsi lainnya untuk memberikan materi yang sama dengan metode yang lain agar peserta didik lebih paham ketika guru tersebut menjelaskan. Guru tidak hanya sebagai pengajar, guru juga harus menjadi pendidik bagi peserta didiknya. Semua keadaan dan situasi peserta didik harus dipahami oleh guru. Jika guru belum bisa menguasai hal tersebut, guru akan susah dalam mengenal peserta didik, sehingga proses pembelajaran tidak akan efektif saat berlangsung. Seorang guru yang paham hal ini akan menjadi guru yang profesional. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kita. Baik, terima kasih kepada saudara Saifi yang telah menjelaskan. Baik, untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu
untuk soal kedua kasus ketiga. Adapun pertanyaannya yaitu prinsip apa yang mau digunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Adapun jawaban dari diskusi kelompok kami yaitu prinsip yang mau digunakan agar siswa mudah memahami teks deskripsi. Jadi, Made mencoba untuk mencari opsi lain agar siswa dapat menangkap pelajaran dengan tepat. Jadi, teori yang tepat di sini adalah teori konstruktivisme. Kenapa demikian? Karena di sini terjadinya proses mengaitkan pengalaman atau pelajaran yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilikinya, sehingga pengetahuan dapat dikembangkan. Sehingga Made dapat mengembangkan lagi apa yang dia ketahuinya dan dapat diterapkan kepada siswanya walaupun dalam contoh kasus yang berbeda. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, kepada Rini Rahmadina, saya persilahkan. Izin moderator, saya Rini izin bertanya. Salah satu bentuk teori belajar yaitu perkembangan kognitif yang dapat diartikan sebagai teori berfokus pada tahapan perkembangan usia. Di lapangan atau di kelas sering ditemukan anak yang memiliki umur yang sesuai dengan tahapan perkembangan. Akan tetapi mental dan pikiran masih di bawah daripada kesesuaian umurnya. Jadi bagaimana metode yang digunakan untuk guru agar dapat mengajar siswa bersangkutan? Sekian dari pertanyaan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Rini Rahmadina atas pertanyaannya. Nah, bagi teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari saudara Rini, saya persilahkan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Rini yang dimana pertanyaannya bagaimana metode yang digunakan guru untuk mengajar siswa yang bersangkutan. Jadi saya ingin menjawab sejalan dengan ciri khas periode ini sebagai sebuah masa bermainnya, hampir seluruh kegiatan pada usia prasekolah perlu melibatkan unsur bermain, yang dimana melalui kegiatan bermain, anak belajar mengembangkan kemampuan emosi dan sosialnya, sehingga diharapkan munculnya emosi dan perilaku yang tepat sesuai dengan konteks yang dihadapi dan diterima oleh norma sosialnya. Kesadaran akan ada dunia lain di sekitarnya, mulai membuat anak menyesuaikan emosi dan perilakunya agar dapat ikut masuk dalam pergaulan teman sebayanya. Misalnya dengan mengontrol perasaan ingin selalu memiliki sesuatu, dapat ia tekan dan mencoba mencari perilaku yang tepat dalam mengetahui dan mengatasi keinginan tersebut. Salah satu permasalahannya yang ada di lapangan adalah tidak semua anak dapat melewati proses perkembangannya dengan baik. Berbagai macam faktor menyebabkan ada anak-anak yang mengalami hambatan atau masalah dalam perkembangannya. Masalah-masalah perkembangan yang dapat timbul tidak hanya tertuju pada perkembangan emosi dan sosial saja, namun ranah perkembangan yang lain seperti perkembangan fisik, intelektual, kognitif, dan bahasa juga harus dicermati. Jadi itu aja jawaban dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Putri Nurul Fitri. Kepada saudara Rini Rahmadina, apakah jawaban dari saudara Putri Nurul Fitri bisa diterima? Ataukah ada teman-teman lain juga yang ingin menyanggah atau menambah jawaban dari saudara Putri Nurul Fitri? Alhamdulillah, menurut saya jawabannya sudah sesuai. Terima kasih. Dari teman-teman yang lain, apakah tidak ada yang ingin menambahkan? Baik, tidak ada yang ingin menambahkan. Baik, untuk soal selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Baik, saya akan melakukan pertanyaan terlebih dahulu bagi teman-teman yang lainnya. Adapun pertanyaan saya yaitu, jika Anda yakin tentang kasus 3 Bu Made melakukan hal pembelajaran yang sesuai, apa yang menjadi kata kunci sehingga kasus tersebut mudah dipahami oleh guru? Sekian pertanyaan dari saya. Apakah ada teman-teman yang ingin menanggapi atau menjawab pertanyaan saya? Saya persilahkan. Baik, saya akan membantu menjawab pertanyaan dari saudara Siroh. Nama saya Saifiatur Rahmah. Nah, 3 kata kunci yang bisa dijelaskan dalam pernyataan dari Ibu Made. Yang pertama disebut ada menguasai, yang kedua ada profesional, dan yang ketiga ada metode. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada menguasai. Nah, di sini yang perlu ditekankan yaitu menguasai materi pembelajaran. Dengan menguasai materi pembelajaran, proses kegiatan pembelajaran di kelas bisa lebih produktif dan meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan belajar. Selain menguasai materi pembelajaran, tentu saja guru juga harus membuat perencanaan kegiatan pembelajaran di kelas. Salah satunya jika menyiapkan materi pembelajaran, media, metode, bahkan opsi-opsi lainnya. Nah, di sini guru dituntut yang pertama, guru menjadi lebih mudah dalam menyampaikan materi pembelajaran. Yang kedua, proses kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara sistematis. Yang ketiga, ada kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang keempat, guru bisa menguasai pola dalam mengatur tugas pembelajaran. Yang kelima, ada dapat menghematkan waktu. Nah, dengan semua langkah-langkah tersebut, maka Ibu Made akan mudah dalam memberi opsi lain tentang pembelajaran dari pernyataan Ibu Made. Nah, kemudian di sini ada guru profesional. Guru profesional yang bernama sini selalu punya energi untuk siswanya. Guru yang baik menaruh perhatian pada siswa di setiap percakapan atau diskusi dengan mereka. Selain itu juga memiliki kemampuan mendengar dengan seksama. Kemudian memiliki tujuan jelas untuk pelajaran. Bisa menetapkan tujuan yang jelas untuk setiap pembelajaran dan bekerja untuk memenuhi tujuan tertentu dalam setiap kelas. Kemudian memiliki keterampilan mendisiplinkan yang efektif. Memiliki keterampilan disiplin yang efektif sehingga mampu mempromosikan perubahan perilaku posesif atau positif di sini di dalam kelas. Nah, kemudian ada mempunyai keterampilan manajemen kelas yang baik. Seorang guru profesional memiliki keterampilan manajemen kelas yang baik. Kemudian di sini ada metode. Nah, metode yang dipraktekkan pada saat pengajaran dan dibuat semenarik mungkin agar peserta didik dapat pengetahuan dengan efektif dan efisien. Nah, metode-metodenya salah satunya ada metode pembelajaran konvensional atau metode ceramah. Kemudian di dalam metode ini ada kekurangan dan kelebihan. Nah, kekurangan yang pertama, siswa menjadi lebih pasif, proses pembelajaran membosankan, dan siswa mengantuk dan sebagainya. Kemudian kelebihan dari metode ini yaitu mendorong siswa untuk menjadi lebih fokus. Guru dapat mengendalikan kelas secara penuh, guru dapat menyampaikan pembelajaran yang luas, dan dapat diikuti oleh jumlah anak-anak peserta didik yang banyak, kemudian mudah terlaksanakan. Nah, kemudian ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab di sini yaitu kelebihannya pertanyaan dapat menarik atau memusatkan peserta didik, merangsang siswa untuk melatih pengembangan daya pikir dan mengembangkan keberanian. Untuk kelemahannya, siswa merasa takut bila guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani. Nah, kemudian ada metode pembelajaran demonstrasi. Nah, metode ini metode mengajarkan yaitu metode yang cukup efektif sebab membantu para siswa untuk memperoleh jawaban dengan mengamati suatu proses atau peristiwa tertentu. Nah, kemudian di sini ada metode pembelajaran karya wisata. Nah, metode ini yaitu pembelajaran yang juga kerap digunakan adalah
area wisata yang ada kunjungan-kunjungan kelas. Contohnya ada kegiatan dalam kegiatan pertukaran pelajar. Nah, metode ini memiliki prinsip pengajaran modern dengan memanfaatkan lingkungan nyata, membuat relevansi antara apa yang dipelajari dengan kebutuhan di masyarakat. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Ada moderator. Baik, terima kasih atas jawaban dari Saudara Saifiatur Rahmah. Jawabannya sangat lengkap dan saya paham apa yang telah Saudara jelaskan. Kemudian untuk sesi tanya jawab satu lagi, adakah yang ingin bertanya teman-teman? Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Sebelum mengikuti proses presentasi pada pertemuan kali ini, Izin moderator. baik kepada Rania, saya persilahkan. Baik, untuk pertanyaannya, setelah kita memecahkan kasus pertama, disimpulkan bahwa dalam metode yang digunakan yaitu konstruktivisme. Namun, jika terdapat sebagian siswa yang memiliki metode pembelajaran yang berbeda dengan kasus pertama dan masih berada dalam satu ruang kelas, maka langkah apa yang dapat kita lakukan sebagai guru dan bisakah diberikan contoh dalam pembelajaran IPA? Baik, terima kasih kepada Rania yang telah memberikan pertanyaannya. Baik, kepada Nurul Hidayat, sepertinya Anda ingin menjawab pertanyaan dari Rania. Saya persilahkan. Baik, untuk memperjelasnya lagi, kita ulangi dari pertanyaannya. Yaitu, saya salah mengetiknya. Di sini disimpulkan bahwa metode yang digunakan adalah konstruktivisme. Namun, jika terdapat sebagian siswa yang memiliki metode pembelajaran yang berbeda dengan kasus 1 dan masih berada dalam satu ruangan atau satu kelas dengan kasus 1, apa langkah sebagai guru? Dan berikan contohnya dalam pembelajaran IPA. Jadi di sini apabila kita melakukan pembelajaran, yang pertama guru sebelumnya telah memahami terlebih dahulu bagaimana bentuk belajar siswa itu di kelasnya. Nah, itu langkah yang pertama. Kemudian adapun yang langkah selanjutnya itu guru itu membagi beberapa kelompok sesuai dengan cara belajar siswa. Nah, itu langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga itu guru selanjutnya menyesuaikan keadaan pembelajaran itu sesuai dengan yang tercantum di rancangan pembelajaran yang telah dibuat oleh guru. Adapun contohnya jika dikaitkan dengan pelajaran IPA, yaitu apabila kita mempelajari tentang terkait identifikasi hewan, baik itu tumbuhan dan hewan. Apabila ada atau sebagian siswa yang model pembelajarannya itu berdasarkan konstruktivisme atau berdasarkan pengalaman, maka dia tidak harus melakukan metode yang lain seperti misalnya eksperimen, akan tetapi dia kan sudah mempunyai pengalaman bagaimana ciri-ciri hewan, ciri-ciri tumbuhan, maka pembelajarannya cukup dilaksanakan di dalam kelas dengan diskusi. Nah, kelompok itu kelompok pertama. Jadi kelompok yang selanjutnya yang tidak bisa menggunakan metode konstruktivisme akan tetapi lebih menggunakan metode-metode lain, maka guru dengan kelompok ini bisa mengajak siswa tersebut belajar di luar lapangan atau melihat langsung keadaan bagaimana tumbuhan, bagaimana itu hewan, apa ciri-cirinya. Kemudian selanjutnya barulah guru tersebut menyimpulkan di dalam suatu kelas itu hasil temuan dan hasil diskusi kedua kelompok tersebut. Nah, demikian jawaban dari saya. Apakah dari saudara Rania dapat memahaminya? Atau bisa... Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Saya sudah memahaminya.
Baik, terima kasih. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan maupun jawaban dari teman-teman sekalian. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.